sound processor. Oke, hari ini kita membahas tentang sound processor. Apa sih sound processor itu? Sound processor itu dikenal dengan nama DSP, Digital Sound Processor. Hari ini di mobil itu disebut DSP. Apa itu DSP? DSP itu merupakan salah satu media yang ada di salah satu perangkat audio mobil kita yang bertujuan untuk menjadi sarana, saya ulangi ya, menjadi sarana untuk kita melakukan tuning sebuah mobil. Jadi bukan dalam arti, yuk saya pasang sound processor, lalu audio saya tiba-tiba sulap bim salah bim jadi bagus. Oh tidak bisa gitu. Kita tetap harus melakukan satu input data yang berdasarkan dari measurement tool kita, alat ukur kita, yang lalu kita inputkan ke dalam sound processor tersebut. Baru itu terjadi perubahan terhadap suara. Bukan pasang lalu jadi, bukan. Terus dibagi ada berapa sound processor itu? Oke, jadi apa sih isi dari sound processor itu? Sound processor itu biasa ada 3 isinya, disebut crossover, equalizer, dan time delay. Oke, beda-bedanya itu. Oke, apa itu crossover? Crossover itu untuk mudahnya, saya lebih memilih untuk menerangkan seperti begini. Crossover itu adalah perintah untuk menugaskan speaker itu bekerja di area mana. Contoh, Twitter, kamu bekerjalah di angka 8 sampai 10. Nah, Midrange, kamu bekerjalah di angka 5 sampai 6 sampai 7 sampai 8. Midbass, kamu bekerjalah di 2 sampai 5. Nah, untuk memerintahkan speaker itu supaya bekerja di areanya masing-masing, itu disebut crossover. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Kita tidak berbicara tentang frekuensi hertz bla bla bla, itu terlalu jauh lah ya, terlalu jauh. Intinya crossover itu adalah yang memerintahkan speaker untuk bertugas di areanya masing-masing, itu crossover. Crossover itu pun ada 3 yang disebut dengan high pass crossover, low pass crossover, band pass crossover. Jadi kalau di power amplifier kita lihat itu ada putaran-putaran, itu ada HPF, LPF sama BP, band pass. Nah, itu penugasannya 3. Nah, saya terangkan satu-satu. Apa itu high pass? High pass itu kalau lebih mudahnya gini, high pass, high can pass. Di atas itu boleh jalan. Jadi saya akan bilang gini, Twitter, kamu bekerjalah di angka 8 sampai 10. Artinya kan di atas 8 kamu boleh bekerja. Nah, itu artinya high pass 8 Twitternya. Midrange, bekerja di area 5 sampai 8. Tidak boleh turun dari 5, tidak boleh naik dari 8. Nah, artinya di atas 5 boleh. Itu high pass 5, low passnya 8. Kamu jangan di atas 8 ya. Nah, kalau apabila kita mempunyai high pass dengan low pass, nah dua-dua kita punya nih. Ini kita sebut band pass. Band pass crossover gitu. Oke, berikutnya equalizer. Nah, kalau di mobil itu kan nomor 1 ini kan pasti pantulan ya, ada kaca, ada dashboard atau apapun. Pada dasarnya speaker itu kita rata-rata speaker kita itu flat, lalu ada pantulan kaca, pantulan apapun itu, sehingga terjadi peningkatan terhadap frekuensi itu. Bagaimana cara kita mengequalize, kita mengembalikan itu untuk ke posisinya semula? Nah, itu kita menggunakan equalizer gitu. Jadi equalizer itu ya equal ya, artinya kan kita menyamakan kembali ya akibat dari problem akustik atau apapun itu, kita kembalikan dia untuk ke posisinya yang semula gitu. Oke, terus habis itu time delay. Kalau kita ilustrasikan di rumah ya, kalau kita main komputer aja, sebelah kiri ada speaker, sebelah kanan ada speaker, kita duduk di tengah-tengah. Nah, itu kalau kita bisa rasakan, itu kita langsung tahu, oh, TV kita di tengah, lalu speaker kita di kanan, speaker kita di kiri. Seakan-akan yang ngomong itu dari TV, padahal kan tidak. Yang ngomong kan kanan dengan kiri. Nah, itu ada hukum segitiga. Apapun yang kita letakkan secara segitiga, itu kita akan mendapatkan suaranya di tengah. Nah, ya, sedangkan di mobil kita ini tidak duduk tengah loh, kita duduk kanan ya kan. Boleh sih kalau mau setir kita pindah tengah, tapi kan apa mungkin kan, tidak mungkin kan. Nah, tetapi kita juga mau dong, kita dengan
mengendarai dengan posisi normal, lalu kita mendapatkan suara tetap sama. Artinya sebelah kiri mana, Seimbang. ya left center mana, tengahnya pun kita seperti mendapatkan persis seperti apabila kita duduk tengah. Caranya bagaimana? Ya itu namanya caranya dengan menggunakan time correction itu. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Kita logika aja. Speaker kiri kan lebih jauh dari kita, speaker kanan lebih dekat. Ya, artinya kan speaker kanan lebih cepat nih datangnya ke kita. Ya. Kita menggunakan time delay perintah, kita ngomong gini, speaker kanan, kamu kan lebih dekat nih sama aku. Tunggu ya, kamu jangan keluar dulu ya. Saya ukur dulu, tweeter kirinya jalan, lalu oke, kamu boleh keluar. Sehingga saya menerimanya di posisi saya ini datang secara bersama-sama. Kalau datang secara bersama-sama seperti tadi, speaker kiri, speaker kanan datang secara bersama-sama, suaranya akan di tengah gitu. Nah, kalau di mobil juga kiri, kamu jangan keluar dulu ya, kiri dulu, kiri keluar, lalu kanannya baru kita hitung sepersekian milisecond dia keluar. Nah, kita akan mendapatkan dia imaging yang berada di tengah juga. Di mobil bukan cuma satu, ada tweeter, ada mid range, ada mid bass, ada subwoofer. Itu kita bisa hitung semuanya. Bagaimana mereka semua speaker ini sampai ke kita juga secara bersama-sama. Nah, artinya nanti kita mendapatkan bassnya juga betul berada di posisi yang tepat, vokalnya tepat. Apabila nanti yang keluar dari kiri atau kanan itu akan dengan sendirinya benar. Kenapa? Karena kita bisa menghitung namanya time itu. Nah, lalu ditanyain gini, banyak pertanyaan sama saya gini, penting mana time atau crossover? Ya penting semuanya. Kalau kalau penugasannya tidak tepat, time-nya betul, juga kita akan merasa nggak nyaman. Misalnya gini, Twitternya bunyi dengan area yang mungkin kemampuan Twitter itu tidak bisa. Twitter itu dipaksa kurang tebel. Twitter itu dipaksa menjadi lebih tebel. Akhirnya kita dengar, ini apa sih, kok nggak enak sih gitu. Walaupun secara time betul gitu. Secara penugasan udah betul, Twitter udah mainnya enak, midrange-nya semua enak, tapi artinya time-nya tidak bersama-sama. Nah, itu juga tidak bisa lagi gitu. Jadi harus seimbang. Ya, paling penting yang mana? Ya 3 itu krusial, 3 itu yang memang paling penting ya, mulai dari crossover, mulai dari time, mulai dari equalizer gitu. Kalau kita bisa melakukan 3 ini dengan perfect, dengan baik, wow ya itu artinya udah mobil kita udah bagus gitu. Iya, udah bagus. Nah, terus ini kalau zaman dulu itu kan menggunakan crossover manual, equalizer manual, satu kotak diputer. Waduh, itu. Kalau hari ini kita mau melakukan itu, wow, kita membutuhkan untuk melawan DSP itu ya, kita membutuhkan tweeter kiri crossover sendiri, tweeter kanan kotak sendiri, midrange kiri kotak sendiri, midrange kanan kotak sendiri, belum equalizernya sendiri. Akhirnya berapa banyak barang gitu, kita harus letakkan 7 equalizer, 7 crossover. Nah, kan udah nggak zamannya deh gitu. Sedangkan kita membeli DSP, wah itu sudah kita bisa ngatur equalizer kiri, equalizer kanan, crossover kiri, crossover kanan. Kita bisa atur semuanya secara ini ya, secara digital ya. Kita tinggal input data, langsung dia baca, udah gitu. Ya betul gitu. Terus bedanya antara sound processor bawaan HU sama eksternal apa? Oke. Kalau sound processor bawaan HU banyak, misalnya seri-seri cukup nggak perlu mahal, sekitar 4 juta gitu head unit hari ini itu juga sudah ada. Nah, tetapi dia tidak detail. Misalnya secara equalizer, dia itu menyediakan satu equalizer untuk mereka semua nyala bersama-sama. Jadi setelah nyala bersama-sama, lalu kita equalizer jadi satu. Nah, kalau di DSP, kiri sendiri, kanan sendiri, kiri bawah sendiri, kanan bawah sendiri. Nah, itu sendiri semua. Sedangkan masalah kan kiri sama kanan kan mempunyai masalah yang berbeda. Nah, jadi cara kita mengatasi masalah itu pun kiri sendiri, kanan sendiri, kita atasi semua. Nah, sedangkan kalau di sound processor dari head unit itu global, langsung semua. Ayo kita atasi rame-rame. Nah, bagus nggak? Ya bagus, tapi DSP itu jauh lebih bagus gitu. Tetapi sound processor dari head unit itu sudah lebih bagus daripada tanpa menggunakan prosesor. Artinya kalau tidak menggunakan prosesor ya bunyi, nyala, dung-dung, cecas, udah pulang.
apa itu main audio kan enggak gitu loh. Kita sih tetap pengen yang namanya stage, kita mendengarkan musik itu kita di mana posisi yang main piano, di mana yang main gitar, ataupun di mana mereka berdiri, lalu piano atau drum itu ada di belakangnya, kita harus bisa menikmati itu gitu loh. Bukan sekedar cuma pasang bunyi selesai. Cuma bunyi aja ya. Kalau dulu itu prosesor itu wow, untouchable, mahal. Hari ini mungkin kita dengan cuma 2-3 juta itu kita sudah bisa dapat prosesor yang bagus loh gitu loh. Oke, gitu. Oke, terus kalau rekomendasi dari sound processor dari Concerto sendiri dan detailnya itu apa? Oke. Prosesor itu pun kan banyak, mulai dari entry level ya menurut saya sih pasaran mungkin 3 juta, 4 juta itu sudah bisa dapat sound processor. Oke, sampai bahkan yang mahal. Apa bedanya? Tentu yang mahal biasanya nih chipsetnya beda, komponennya beda, dan itu juga mempengaruhi terhadap hasil suara. Iya. Nah, terus biasanya kalau untuk menekan low budget prosesor itu dibuat 6 channel. Misalnya 2 channel dibuat tweeter, 2 channel dibuat mid bass di pintu, lalu 2 channel dibuat subwoofer. That's it. Kalau main 3-way, sudah nggak bisa. Beliau prosesor yang 8 channel gitu. Yang mahal sampai hari ini ada prosesor yang 12 channel. Karena apa? Tiba-tiba kita lagi pasang nih 3-way di depan, lalu di speaker belakang juga ada di belakang juga ada speaker. Nah, itu kita membutuhkan channel yang lebih banyak. Perhitungannya gampang. Berapa banyak speakernya kita tinggal hitung itu sebagai channelnya. Tweeter kiri, tweeter kanan, artinya kita membutuhkan 2 channel. Ada lagi mid range, berarti kita membutuhkan 2 channel lagi. Mid bass, berarti kita membutuhkan 2 channel lagi. Atau berarti 6 channel. Lalu yang punya mobil bilang begini, saya mau speaker tengah, saya juga nyala dong. Oke, speaker tengah kita mau main apa? Mau main cuma 2-way. Berarti tweeternya 2 channel lagi, mid bassnya 2 channel lagi. Berarti kita membutuhkan sudah tambah 10 channel ya. Ditambah lagi channel untuk subwoofer 12 channel. Nah, biasanya 12 channel itu tidak ada di prosesor murah karena mungkin menekan untuk cost ya. Tapi untuk daily use kita pakai untuk keseharian-harian gitu, prosesor murah-murah gitu ya, bukan murah ya, mungkin murah itu relatif ya. Ya murah relatif ya. Tapi di angka pasaran udah 3, 4, 5 juta itu saya merasa sudah cukup. Udah sangat rekomen. Ya sudah sangat rekomen. Ya sudah banyak contoh, kalau saya boleh sebut merek misalnya Dominion Corpus Callosum boleh, atau yang di atas Helix itu juga untuk yang seri-seri agak atas ya. Helix boleh, Brex boleh. Banyak hampir setiap brand di Indonesia ini ataupun bahkan di dunia mereka berlomba-lomba untuk menciptakan prosesor. Kenapa? Karena prosesor itu adalah fix, harus dipakai. Kita tidak seperti dulu lagi. Gitu. Iya. Penting juga. Dulu kita beli TV hitam putih. Kita beli TV flatnya mahal sekali. Kalau hari ini murah sekali. Terus masa kita nggak pakai TV flat? Masa harus ngotot yang terbagus adalah hitam putih kan? Nggak gitu loh. Oke, gitu. Oke, mungkin itu aja.